Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi bersama Yesus Kuatku. Hari ini akan memberkati kita semua dengan renungan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum itu Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk setiap keberadaan kami hari ini. Kami percaya itu semua karena berkat kemurahan Tuhan yang berlaku bagi setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, supaya apa yang bisa kami pelajari dari kebenaran firman-Mu, itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami memperoleh berkat di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini pemberitaan firman Tuhan terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Mari kita sama-sama buka Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kalau ada satu pertanyaan yang bisa saya lontarkan kepada kita semua. Harapan apa yang kita punya? Harapan apa menghadapi tahun yang baru, menghadapi minggu yang baru, menghadapi situasi yang baru. Mungkin dalam setiap kehidupan kita, pasti kita semua mempunyai harapan yang saya yakin dan percaya kita mempunyai harapan ingin sesuatu itu menjadi jauh lebih baik daripada keadaan kita sekarang. Mungkin kita ingin diberkati Tuhan dengan lebih limpah lagi. Mungkin kita ingin punya kesehatan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Dan itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau belajar pada pagi hari ini bagaimana cara orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan kita lihat di dalam ayat yang tadi kita sudah baca. Di Yeremia pasal 17 ayat yang 7. Sikap seperti apa yang dimaksud dengan menaruh harapan kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kalau saya mau bawa kita semua lewat terjemahan lain dari ayat ini, dari terjemahan bahasa Inggris yang lain, diterjemahkan ke bahasa Indonesia seperti ini Bapak Ibu. Berkatku ada atas orang-orang percaya kepadaku yang menaruh kepercayaannya kepadaku. Berkatku, berkat Tuhan ada atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan di ayat Yeremia 17 ayat yang ke-7, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau akar kata dari bahasa aslinya di situ memakai kata yang berarti percaya. Akar katanya berarti percaya, mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan berarti percaya Bapak Ibu. Jadi kalau kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan berarti kita adalah orang-orang yang juga berharap kepada Tuhan. Nah, bagaimana orang yang berharap kepada Tuhan? Kalau ada satu ilustrasi yang boleh saya berikan bagi kita semua, ada seorang akrobat. Nah, ada seorang akrobat yang bisa menelusuri satu tali yang panjang di atas tanah. Mungkin sekitar 200-300 meter di atas tanah. Tapi seorang akrobat ini dapat melalui tali itu dengan sangat baik. Lalu orang-orang di bawah itu bertepuk tangan dengan riuh. Wah, orang itu hebat sekali. Saya percaya dia pasti mampu melaluinya sekali lagi. Orang banyak berkata demikian. Lalu si akrobat tersebut mengulangi apa yang dia sudah lakukan. Berjalan di atas tali yang tipis sepanjang itu. Dia bisa melaluinya. Lalu pada saat dia sudah sampai di ujung, ada satu pertanyaan yang diutarakan oleh seorang akrobat itu. Dia katakan, mari Bapak Ibu, siapa yang mau ikut dengan saya untuk menaiki tali tersebut? Lalu diperhatikan 1 menit, 2 menit, tidak ada yang berani ikut. Tidak ada yang berani untuk ikut bersama-sama si akrobat ini untuk melewati tali tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau saya perhatikan di sini, demikianlah kehidupan kita kadangkala. Kita melihat atau kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Tapi pada saat ajakan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita ikut
di dalam karya-karya Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup kita, kita seolah-olah masih belum mengerti. Kita seolah-olah masih ragu untuk kita ikut bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu yang kadang-kala terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan mampu melakukan, tapi kita tidak mempercayakan diri kita. Nah, ini yang mau saya bagikan bagi kita. Kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, sudah selayaknya dari kita percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berarti kita yakin Tuhan mampu lakukan semua perkara yang kita harapkan. Tetapi dari kita, sikap kita terhadap apa yang kita percayai, terhadap sikap Tuhan yang Tuhan mampu lakukan, yaitu sikap dari kita adalah kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Mungkin tidak gampang Bapak Ibu, karena kita punya situasi yang mungkin menghimpit kehidupan kita. Tapi kita mau belajar bersama-sama. Pada saat ayat ini diberitakan, di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-8 di situ dikatakan bahwa orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita kalau kita adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, orang-orang yang percaya dan juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sama di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, di situ dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau kita percaya Tuhan dengan segenap hati kita, juga kita mempercayakan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Di tangan Tuhan, percayalah Bapak Ibu, setiap harapan kita untuk berkat-berkat itu ada dalam hidup kita. Untuk tidak mengalami panas terik, untuk kita selalu mempunyai daun yang lebat. Mungkin di sana berbicara tentang kelimpahan. Itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Hal apa lagi yang harus kita pelajari? Kita harus utamakan Tuhan Bapak Ibu. Di dalam setiap kehidupan kita. Di luar lebih daripada hal-hal pribadi dalam hidup kita. Kita harus utamakan Tuhan. Ada satu ayat yang dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, apa yang menjadi harapan kita di tahun ini? Berkat-berkat yang melimpah, kesehatan yang luar biasa, mungkin pekerjaan yang semakin baik. Cari dulu kerajaan Allah, percaya kepada Tuhan. Kalau kita lakukan semua itu untuk Tuhan, kita utamakan Tuhan, maka berkat-berkat yang kita minta, sekali lagi yang menjadi kebutuhan kita, yang kita harapkan akan menjadi bagian kita. Dan selanjutnya, apalagi yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita harus melatih hidup kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita buka bersama di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Bapak Ibu, kalau kita beribadah kepada Tuhan, janji Tuhan bahwa kita akan diberkati. Makanan kita akan diberkati, minuman kita akan diberkati. Dan penyakit akan dijauhkan dari tengah-tengah kita. Haleluya. Apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi pergumulan kita, percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, dan bersandar kepada Tuhan. Percaya Tuhan dan mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami pelajari
Apa yang kami sudah renungkan hari ini Tuhan, boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Untuk kami bukan hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan, tapi kami juga harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami juga harus menunjukkan sikap untuk kami mempercayakan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang mampu Tuhan, Allah yang sanggup untuk memberikan semua hal yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Asal kami selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus materaikan firman ini dalam hidup kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk kami menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Makanan kami, minuman kami diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kami, kesehatan kami, studi kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami selesaikan renungan kami hari ini hanya di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.